Riwayat Bukhari juga. Pernah Nabi kita Muhammad SAW melihat dari kejauhan di siang hari, lagi panas sekali Madinah waktu itu, siang bolong. Ada beberapa orang dari suku Badui datang, kelihatan sekali orang-orang ini miskin, bukan satu dua, banyak. Saking miskinnya, dikatakan dalam kisah ini, dalam riwayat ini, kelihatan dari wajah mereka, kening-kening mereka yang berkerut, kulit-kulit mereka yang sudah keriput, berkulit berwarna hitam karena teriknya matahari. Pakaian yang mereka pakai itu saking miskinnya cuma satu lembar, nggak ada pakaian dalam, cuma satu lembar, nggak dijahit, cuma diikat-ikat, gitu kan. Jadi dalam riwayat ini dikatakan kalau ada angin yang berhembus, gitu, itu bisa sampai tersingkap auratnya, kelihatan bekas kemiskinan. Sebelum mereka tiba di masjid Nabi SAW, segera Nabi kita Muhammad SAW naik di atas mimbar, ngumpulin semua sahabat-sahabat. Kumpullah sahabat-sahabat ini, lalu Nabi SAW setelah tahmid, salawat, lalu Nabi SAW memotivasi dengan beberapa hadis yang sudah masyhur. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya Allah akan menggantinya. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah, Allah akan mengganti, dan seterusnya, terus dimotivasi. Nabi SAW sudah memotivasi sahabat untuk bersedekah, dan biasanya kalau Nabi SAW memotivasi begini, itu para sahabat yang memang faham, segera apa yang ada di kantongnya langsung dikeluarkan, ditaruh di hadapan Nabi SAW. Pada saat itu, tujuan Nabi SAW sebelum orang-orang yang miskin ini, yang dari jauh kejauhan kelihatan mereka lagi jalan kaki masih jauh, itu tiba di masjid, Nabi SAW sudah bisa langsung bagiin, gitu tujuannya itu. Tapi yang jadi saksi bahasan kita bukan pada saat Nabi SAW membagi kepada mereka, tapi Nabi SAW sempat berkata waktu itu, tasaddaqu walau bisyikki tamrah, bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Ini yang punya kurma di rumahnya nih, kalau dia cuma punya satu, tetap sekarang bawa bagi dua. Setengah dia makan, setengah dia kasih ke sini. Sampai begitu. Jadi tanda kutip seperti Nabi SAW, tanda kutip ya. Ini tanda kutip berarti seakan-akan menekankan dan memaksakan itu. Harus keluarkan walaupun dengan sepotong kurma. Sampai begitu. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, janganlah kalian pelit dalam segala kebaikan, walaupun dia harus bertemu dengan saudaranya muslim dengan tersenyum, nggak punya apa-apa, senyum aja. Sampai seperti itu, gitu. Ini riwayat yang agung. Maka kita lihat Nabi SAW selalu memotivasi sahabat. Bukan Nabi SAW mengatakan tabunglah emas-emas kalian, simpanlah, tumpuk-tumpukanlah, nggak, dikeluarkan. Riwayat yang ketiga, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan nanti insya Allah dalam tablik akbar yang ke depan tentang serial sahabat kita akan bahas sahabat yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan. Beliau pernah dagang, datang keuntungan 1 peti emas, gelisah. Ini belum pernah ada keuntungan sebanyak ini nih, 1 peti emas, keuntungan nih. Kita kadang-kadang mungkin baru diiming-imingkan nih, nanti mobil mau laku dapat untung 5 juta, udah pesta sama temannya, sudah undang sana sini, sudah ekspos sana sini, sudah berangan-angan mau beli TV, mau beli ini, mau beli itu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kedatangan nih, ini miliardernya sahabat ya. Dan ini rahasia pada saat itu, kata para ulama membahas kisahnya, sebabnya dia kaya jadi miliarder sahabat justru karena ini. Datang keuntungan, dia gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, ini saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini nih. Saya mau sedekahin. Kata istrinya, silahkan. Ini juga tipe istri yang luar biasa ya. Coba kalau istri sekarang, jangan, saya belum beli emas, belum beli tas, belum beli ini, gitu kan. Sedekahin, kata istrinya. Saling dukung, ta'awun dalam kebaikan. Abdurrahman bagiin dengan ikhlas, dia dengan istrinya terima itu. 1 peti dibagi semua. Tahu apa yang terjadi? Ini riwayat sahih. Besok datang keuntungan 2 peti. 2 peti spontan datang, disedekahin semua. Hari ketiga 3 peti. Sehabis semua hari keempat 4 peti. Terus begitu sampai keuntungannya nggak berhenti-berhenti. Dikeluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak ribuan kisah mungkin di mana para sahabat, para tabi'in pada saat mereka mensedekahkan harta-harta mereka, dan itu ternyata mendatangkan banyak sekali keuntungan.
Banyak secara duniawi mereka dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu ikhwani, maka kita harus dan akhwat bagaimana ya, belajar untuk menghilangkan sifat pelit ini, belajar, dan harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Bermula dari mengeluarkan sesuatu yang terbaik lah. Coba belajar keluarkan yang terbaik dan jangan bersedekah dengan istilah daripada. Ini makanan di rumah bilang sama istri sebentar pulang, daripada rusak kasih tetangga. Daripada ini daripada setengah-setengah nih. Enggak, memang kasih yang terbaik. Maka Allah SWT akan menilai, gitu kan? Nilainya ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ambil poin-poin yang baru saya sampaikan ini dengan tema masalah